Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat agar kalian bisa mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Hari ini kita akan belajar matematika pada materi pelajaran pengolahan data. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang saleh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari terkait dengan pengolahan data, yaitu A. Mengumpulkan data, B. Menyajikan data dalam bentuk tabel, C. Membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel, D. Menyajikan data dalam bentuk diagram batang, dan E. Membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Pertama, yang akan kita lakukan ketika kita mau melakukan pengolahan data, yaitu mengumpulkan data terlebih dahulu. Data merupakan catatan informasi yang diperoleh berdasarkan fakta. Data yang diperoleh secara langsung dapat berupa hasil wawancara dan juga dapat diperoleh dari kuesioner yang merupakan data dari sumber yang sudah ada. Contoh sumber data yang diperoleh secara langsung yaitu wawancara dengan narasumber yang dilakukan secara langsung tatap muka. Contoh berikutnya adalah sumber yang diperoleh dari hasil pengisian kuesioner. Pada saat pemilihan ketua kelas, setiap siswa mengisi nama calon ketua kelas pilihan masing-masing pada selembar kertas. Setelah itu, kertas dikumpulkan dan dilakukan penghitungan suara untuk setiap calon ketua kelas. Hasil perolehan suara ditulis di papan tulis dalam bentuk tabel untuk kalian mempermudah mengetahui calon ketua kelas yang paling banyak dipilih. B. Menyajikan data dalam bentuk tabel. Data yang disajikan dalam bentuk tabel atau diagram dapat mempermudah kita dalam membaca dan juga menafsirkan data tersebut. Contoh, data nilai ulangan matematika 15 siswa adalah sebagai berikut. Langkah-langkah menyajikan data ke dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut. 1. Hitunglah banyak setiap nilai ulangan pada data dan mulai dari nilai ulangan yang paling kecil secara berurutan sampai yang terbesar. Nilai 6 ada 3, artinya banyak siswa yang memperoleh nilai 6 ada 3 orang. Nilai 7 ada 6, artinya banyak siswa yang memperoleh nilai 7 ada 6 orang. Nilai 8 ada 4. Artinya, banyak siswa yang memperoleh nilai 8 ada 4 orang. Nilai 9 ada 2. Artinya, banyak siswa yang memperoleh nilai 9 ada 2 orang. Langkah yang kedua, tuliskan data yang telah kalian kelompokkan ke dalam tabel tersebut. Perhatikan tabelnya. Pada kolom pertama, masukkan angka nilai. Kemudian, kolom yang kedua, masukkan banyaknya siswa dari setiap nilai. Jumlah total semuanya siswa yang ada 15 orang. Pada pembahasan kali ini, yaitu pada bagian C, membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Ketika membaca data dalam bentuk tabel, berarti menyebutkan informasi yang hanya tertulis pada tabel saja. Pada saat menafsirkan data, sedikit berbeda tentunya dengan membaca data. Saat menafsirkan data dalam bentuk tabel, tentunya kita harus mampu menemukan informasi mengenai data yang tidak tertulis pada tabel. Informasi yang diperoleh dapat berupa data paling banyak, paling sedikit, terendah, tertinggi, selisih, atau jumlah. Mungkin di antara kalian ada yang sudah tahu perbedaan membaca dan juga menafsirkan data. Ya, perhatikan contoh berikut. Di sini ada tabel data banyak hewan yang dipelihara oleh Dimas.
Jenis hewan yang dipeliharanya ada kelinci, kucing, dan juga burung. Banyaknya ada yang 6 ekor, ada yang 4 ekor, dan juga ada yang 7 ekor. Kemudian bagaimana cara membaca data dari tabel tersebut? Pertama, banyak kelinci ada 6 ekor. Kemudian banyak kucing ada 4 ekor. Lalu banyak burung ada 7 ekor. Nah, sekarang bagaimana cara menafsirkan datanya? Pertama, perhatikan terlebih dahulu hewan apa yang paling banyak dipelihara oleh Dimas. Ternyata hewan yang paling banyak dipelihara Dimas adalah burung. Karena burung memiliki jumlah paling banyak di antara hewan-hewan yang lainnya. Lalu hewan yang paling sedikit dipelihara Dimas adalah kucing. Karena kucing memiliki jumlah paling sedikit di antara hewan yang dipelihara oleh Dimas. Oh iya anak-anak, dalam membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu menentukan data dengan ukuran tertentu dan yang kedua menentukan data terbesar dan terkecil. Yuk kita bahas dari nomor 1 dulu, yaitu menentukan data dengan ukuran tertentu. Perhatikan contoh berikut, tabel nilai ulangan matematika siswa kelas 4. Nilainya ada yang mendapat nilai 6, 7, 8, dan juga 9. Banyaknya siswa bervariasi, ada yang 3, 6, 4, dan juga 2. Jumlah keseluruhan siswa ada 15 orang. Contoh data dengan ukuran tertentu yang dapat kita simpulkan dari tabel di atas yaitu sebagai berikut. Pertama, siswa yang mendapat nilai 6 ada 3 orang. Kemudian siswa yang mendapat nilai 7 ada 6 orang. Dan siswa yang mendapat nilai lebih dari 7 ada 6 orang. Agar kalian tahu anak-anak, ternyata kemampuan menafsirkan data merupakan salah satu keterampilan penting yang umumnya dikuasai oleh para ilmuwan, peneliti, dan juga oleh para ahli. Kedua, menentukan data terbesar dan terkecil. Anak-anak, apakah masih ingat tabel di nomor ke-1? Ya, berdasarkan tabel di nomor 1 tersebut, dapat kita ketahui bahwa nilai terendah yang diperoleh siswa adalah 6, nilai tertinggi yang diperoleh siswa adalah 9. Nilai yang paling banyak diperoleh siswa adalah nilai 7, yaitu sebanyak 6 siswa. Nilai yang paling sedikit diperoleh siswa adalah nilai 9, yaitu sebanyak 2 siswa. Hal yang selanjutnya yang dibahas dalam pengolahan data, yaitu D. Menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Diagram batang merupakan bentuk diagram yang menyajikan data dalam bentuk batang-batang persegi atau persegi panjang dengan lebar yang sama. Diagram batang dapat dibuat secara tegak ataupun mendatar. Contoh, perhatikan tabel banyak ikan di tambak milik Pak Reja berikut ini. Jenis ikannya ada lele, mujair, bawal, dan juga gurame. Banyak ikan, yaitu ada yang 550 ekor, ada yang 450 ekor, ada yang 350 ekor, dan juga 400 ekor. Jangan lupa anak-anak, ketika kita membuat diagram batang, maka harus lakukan langkah-langkahnya dulu. Langkah-langkah apa yang harus kita buat? Contoh langkah-langkah membuat diagram batang berdasarkan tabel berikut. Perhatikan, yang pertama, tulislah nama jenis ikan pada sumbu mendatar dan banyak ikan pada sumbu tegak. Lalu kedua, buatlah batang pada setiap nama jenis ikan setinggi banyak ikan pada tabel. Yang ketiganya, pastikan jarak antara setiap data sama besar. Perhatikan contoh berikut. Berikut data berat badan dari beberapa siswa kelas 4. Disajikan data tersebut dalam bentuk diagram batang. Sebelum disajikan dalam diagram batang, tentunya yang pertama disajikan terlebih dahulu dalam bentuk tabel. Lalu setelah itu dibuatkan diagram batang. Pembahasan terakhir yaitu bagian E, membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang.
Nah, anak-anak, sekarang kalian akan mempelajari cara membaca dan juga menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Perhatikan diagram berikut. Ini adalah data banyak siswa di SD Merah Putih pada diagram batang berikut ini. Perhatikan, berdasarkan diagram batang tersebut dapat diketahui A. Banyak siswa kelas 1 adalah 40 orang. B. Kelas yang jumlahnya siswanya terbanyak adalah kelas 3, yaitu sebanyak 50 orang. Kelas 2, 5, dan 6 mempunyai jumlah siswa yang sama banyak, yaitu 45 orang. D. Selisih jumlah siswa yang paling sedikit dan paling banyak adalah 50 kurangi 40 sama dengan 10 orang. E. Jumlah seluruh siswa di SD Merah Putih adalah 40 ditambah 45 ditambah 50 ditambah 40 ditambah 45 dan ditambah 45 sama dengan 265 orang. Sampai di sini dulu ya anak-anak. Untuk pembelajaran hari ini kita tutup dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Jangan lupa untuk selalu berdoa agar kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa pula untuk terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.